Awigenam astu namasidam. Om Sidirastu astu tatastu ya namaswaha. Om Swastiastu. Sahabat UB TV dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta dalam program Mutiara Iman. Pada perjumpaan kali ini saya akan mencoba membawakan materi dengan judul Iman. Iman dalam arti ikhlas. Artinya begini, saya akan mencoba menguraikan tentang ikhlas itu sendiri. Kalau di dalam bahasa Sanskertanya, ikhlas itu adalah disebut dengan tayaga. Atau kalau di Bali sering kita mengenal ada istilah yang namanya lascarya. Nah inilah yang boleh dikatakan sebagai sikap yang boleh kita definisikan adalah ketulus ikhlas atau sikap yang keluar dari jati diri seseorang yang dalam hal ini adalah merupakan tanggung jawab moral atau tanggung jawab dari kepribadian sendiri yang dikeluarkan atas kehendak sendiri. Ini yang dikatakan sebagai ikhlas atau tayaga. Ada suatu hal yang perlu diperhatikan dalam unsur yang harus terpenuhi dalam keikhlasan ini atau tayaga ini atau lascarya ini adalah sifat yang harus kita wujudkan di situ atau terbentuk adalah sifat yang tanpa pamrih atau tanpa balas budi. Yang namanya ikhlas itu adalah suatu perwujudan daripada kondisi tubuh daripada seseorang di dalam mengabdikan sesuatu niat di dalam kehidupan ini tanpa ada beban, tanpa ada tekanan, tetapi muncul dengan sedemikian rupa atas jiwa-jiwa yang dimiliki. Itu yang dikatakan sebagai ikhlas. Ikhlas adalah suatu kondisi moral yang paling penting diwujudkan di dalam kehidupan. Jadi kalau sudah menyatakan dirinya ikhlas, tidak ada unsur hal penting atau unsur hal yang bisa mempengaruhi. Timbul dari hakiki kita sendiri. Nah ini yang dikatakan ikhlas. Kemudian bagaimana kaitannya ikhlas dengan pengorbanan? Ikhlas dengan pengorbanan itu sebenarnya merupakan suatu perwujudan bahwa di dalam kehidupan ini ada suatu tuntutan yang disebut dengan kegiatan pengorbanan atau wujud daripada tingkah laku untuk memberikan sesuatu yang dijiwai dengan unsur pengorbanan. Pengorbanan itu bukan merupakan suatu hal yang dikorbankan begitu tidak, tetapi adalah sikap moral yang timbul dari dalam dirinya sendiri bahwa dia menyepakati bahwa dirinya sendiri menyepakati bahwa yang dilakukan pada saat berinteraksi dengan lingkungannya, dia menyatakan bahwa pengorbanan ini adalah tulus ikhlas. Nah, di dalam pandangan Hindu, pengorbanan ini disebut dengan yajna. Yajna ini dasarnya adalah serada. Yajna ini adalah merupakan suatu keyakinan yang dilakukan tanpa pamrih, tanpa ikatan pamrih, tanpa ikatan hutang budi, tanpa ikatan sesuatu, tetapi merupakan korban suci kepada Yang Maha Kuasa atau Ide Sang Hyang Widi dengan tulus ikhlas. Nah ini kata ikhlas di sini adalah menjiwai dari pengorbanan yang dilakukan. Jadi tidak ada boleh dikatakan tuntutan apa-apa yang dilakukan dalam kehidupannya kalau dia sudah menyatakan dirinya berkorban secara ikhlas.
Ini yang perlu diperhatikan. Ada suatu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Hindu dengan Pancasradanya, ada dengan 5 keyakinan yang diberikan, semuanya diliputi dengan atau didasari dengan suatu korban suci yang disebut dengan yadnya. Yadnya ini ada unsurnya, yaitu persembahan yang dilakukan secara ikhlas. Ada beberapa aspek di dalam kehidupan ini yang harus dilakukan apabila umat Hindu atau umat sedharma ingin melakukan suatu persembahan atau suatu yadnya. Apa itu? Antara lain adalah bagaimana melakukan korban suci yadnya kepada alam semesta ini sendiri. Kemudian bagaimana melakukan suatu yadnya kepada diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita melakukan yadnya pada hal yang bersifat membimbing kita atau pada kehidupan itu sendiri. Inilah yang perlu diperhatikan. Tentunya setelah yang satu ini. Sahabat UB-TV dimanapun berada, kembali saya melanjutkan yang sebelumnya. Pengorbanan di dalam kehidupan ini tentunya itu sangat ditentukan oleh sikap dan kebijakan daripada kondisi seseorang itu sendiri. Tadi saya sebutkan ada pengorbanan terhadap alam semesta, ada pengorbanan terhadap jiwa itu sendiri atau roh atau yang menyebabkan kita hidup atau disebut dengan Atma Wedanam kalau dalam bahasa Sanskertanya. Kemudian ada juga pengorbanan kepada sesama kita di masyarakat ini. Kemudian ada juga pengorbanan atas tuntutan hidup yang harmonis, yang kita ingin mencapai suatu tingkatan yang harmonis. Di sini tentunya akan ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dilalui. Dalam hal ini, pandangan Hindu di dalam kehidupan yang harmonis, pengorbanannya itu ada yang namanya, boleh dikatakan ini ada yang namanya konsep Trihitakarana. Ini sebenarnya yang paling dekat berkaitan dengan unsur pengorbanan itu sendiri yang dijiwai oleh keikhlasan. Apa itu Trihitakarana? Trihitakarana adalah suatu korban yang dilakukan oleh umat sedharma dan diyakini itu harus dilakukan, yaitu bagaimana kita di alam ini bisa hidup selaras dengan unsur alam itu sendiri. Artinya di sini bagaimana hubungan manusia dengan alam itu sendiri. Nah di sini butuh pengorbanan. Dan pengorbanan ini tentunya akan menimbulkan keikhlasan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengorbanan sesama kehidupan di alam ini.
Kemudian yang ketiga, pengorbanan, bagaimana pengorbanan kepada Sang Pencipta. Ini semuanya adalah didasari pada sikap moral itu sendiri. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Ada beberapa petuah suci yang kita perlu pedomani di dalam hidup ini untuk mewujudkan nilai keikhlasan di dalam berkorban. Di dalam Rigveda bab 12 ayat 1 disebutkan bahwa sesungguhnya kebenaran atau satya itu adalah sebagai hukum mutlak yang harus ditaati. Yang diikat oleh diksa, tapa, brata. Kemudian di dalam mewujudkannya harus berpedoman pada yang Maha Pencipta atau Brahman atau Yang Widi. Untuk menegakkan alam ini atau untuk mewujudkan kegiatan di alam ini menjadi baik, menjadi benar, menjadi sesuai dengan serada, tentunya harus memberikan tempat di dalam hati kita yang akan diwujudkan melalui pengorbanan suci. Nah, ini yang harus kita pedomani di dalam hidup ini. Kemudian para bijak menentukan atau merumuskan juga bahwa apabila kita tidak dapat melakukan suatu wujud pengorbanan yang ikhlas, tentunya akan menjadi ganjalan di dalam hidup atau menjadi sebuah penderitaan yang dilakukan di dalam kehidupan ini. Nah, makanya untuk itu di dalam beriadnya unsur tulus ikhlas harus selalu ditekankan, harus selalu dilakukan. Diksa, tapa, brata. Diksa itu adalah kesucian. Pengorbanan harus dilandasi oleh kesucian. Tapa, dengan menyatakan suatu sikap yang bakti atau sadar diri atau perwujudan daripada perwujudan niat itu sendiri akan mampu menjiwai daripada persembahan atau yadnya itu sendiri. Kemudian brata. Brata artinya kita akan mencoba mengekang hawa nafsu yang menimbulkan bahwa yadnya itu akan terpengaruh oleh hawa nafsu apabila kita tidak bisa mengekang pada diri kita sendiri. Ini yang disebut dengan brata. Nah, inilah yang perlu umat sedharma harus lakukan di dalam menempuh kehidupan, jalan kehidupan di alam ini sendiri. Ada beberapa bentuk keikhlasan yang perlu dipahami oleh umat sedharma dan harus itu dilakukan di dalam mewujudkan peran serta kita hidup di dunia ini harus diwujudkan dengan sikap kemandirian atau timbul dari dalam diri kita sendiri. Kalau ingin menyatakan bahwa yadnya atau persembahan itu adalah berlatar belakang atau didasari oleh keikhlasan. Apa yang harus melatar belakangi? Nah, tentunya ini yang perlu kita. Yang pertama adalah serada. Serada itu artinya kita sudah yakin, adalah keyakinan. Di dalam agama Hindu itu ada yang namanya pancasarada. Ini kita yakini. Percaya pada Tuhan, percaya adalah jiwa atau atman, percaya adalah hukum purnama, kemudian percaya adanya hukum reinkarnasi, percaya dengan adanya kebahagiaan di alam sana atau moksa. Nah, ini yang perlu kita tekankan atau dilandasi dengan serada itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah lascarya, ikhlas itu sendiri. Tanpa ada pengorbanan, tanpa ada ikatan yang boleh dikatakan kita tidak akan, misalnya kita melakukan suatu kegiatan, kita tidak akan menentukan hasilnya. Kita tidak menginginkan hasilnya, tetapi kita lakukan begitu saja dengan keikhlasan. Ikhlas itu sendiri akan
membawa hasil yang dapat membahagiakan dalam hidup ini. Kemudian yang lain ada sastra. Sastra ini adalah hukum dasar. Kemudian ada daksina. Daksina adalah tempat. Kemudian ada doa-doa, ada pujian-pujian. Kemudian ada yang namanya anasewa. Anasewa itu sesuatu yang bersifat kebutuhan yang tidak diperlukan sebenarnya. Atau sesuatu yang hakiki tanpa mengharapkan hasil, itu anasewa. Kemudian ada yang disebutkan nasmita. Nasmita itu adalah kita tidak akan pamer. Kita tidak akan menampakkan apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan, sebagai wujud yang kita lakukan dengan ikhlas. Kita tidak menentukan hasilnya. Tetapi kita yang cari itu adalah bagaimana kita dapat membahagiakan diri kita sendiri. Nah ini. Sahabat UBTP dimanapun berada, sebagai tindak lanjut daripada untuk mewujudkan unsur ikhlas atau keikhlasan ini, ada beberapa kiat yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita harus mampu mewujudkan diri kita sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan atau yang widi. Karena di sini diberi predikat manusia, manu atau makhluk yang diberi predikat makhluk yang mampu untuk berpikir. Disinilah ada kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sesuatu yang nilainya bersifat ikhlas. Apa yang perlu kita perhatikan? Di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 disebutkan bahwa di dalam kehidupan ini karena keterikatannya, kemudian karena sesuatu hal tuntutan kita hidup di alam ini, lakukanlah sesuatu kegiatan yang dilandasi oleh unsur bakti. Nah ini sebenarnya yang perlu kita lakukan di alam ini, sehingga setiap kegiatan kita yang lakukan itu akan ada nilai keikhlasan yang mengikat pribadi-pribadi masing-masing. Jadi boleh dikatakan, kalau kita bekerja, tentunya kita tidak perlu membesar-besarkan sesuatu yang bersifat pamerih. Tetapi bagaimana kita harus mewujudkan unsur baktinya terlebih dahulu. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, kalau sudah melakukan suatu kegiatan dengan unsur bakti, tentunya hasil itu akan kita peroleh tanpa pemerih. Nah ini, bab 3, sloka 19, jelas sekali menyebutkan.
kalau dalam bahasa aslinya disebutkan, tasmat aksyata state karma samacara aksato hiarcanam param apavni purusa iya nama. Itu di dalam selokanya yang disebutkan. Nah, artinya di dalam sini harus sudah mengandung unsur-unsur bakti yang harus ditanamkan pada diri kita sendiri. Sahabat UBTP, untuk menyimpulkan makna daripada keikhlasan atau ikhlas itu sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus mampu mewujudkan perbuatan kita ini adalah timbul dari hati yang paling dalam. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mewujudkan bakti itu kita lebih utama daripada keinginan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mampu mewujudkan karma atau perbuatan itu sendiri adalah sebagai hukum yang akan menentukan kita di dalam kehidupan. Makanya di sini umat Hindu akan lebih meyakini tentang hukum karma itu sendiri. Karena itulah perbuatan. Kalau kita berbuat jelek, tentunya hukum karmanya akan mengakibatkan siksaan pada kita-kita di hidup ini. Nah, inilah. Sebagai kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu disikapi untuk mewujudkan sesuatu yang bersifat ikhlas atau boleh dikatakan kegiatan yang dilakukan di dalam hidup ini mewujudkan suatu unsur ikhlasnya. Apa itu? Antara lain yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk mengheningkan pikiran atau menentukan jati diri kita sendiri melalui meditasi. Berarti ada unsur meditasi. Artinya kita merenung pada diri kita sendiri. Mencoba melihat apakah di dalam hidup ini saya sudah melakukan unsur bakti. Berarti ada unsur meditasinya. Ingat pada diri kita sendiri. Kemudian ada unsur yang namanya yoga. Yoga itu melatih. Kemudian yang ketiga ada yang namanya unsur kesucian. Kemudian yang keempat ada yang namanya pengekangan diri. Atau dalam Sarada disebut dengan bagaimana kita melakukan upawasa. Ini pengekangan diri. Kalau kita sudah sering melakukan upawasa, pengekangan pada sikap kemandirian kita atau melakukan, boleh dikatakan melatih diri kita dalam melakukan upawasa, tentunya akan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang unsur yang lain yang perlu kita lakukan adalah atau kita wujudkan adalah bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita kepada tingkatan spiritual. Nah, di sini di dalam ini akan berkaitan dengan pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini manusia diatur oleh yang namanya panca maya kosa. Panca maya kosa itu terdiri dari anamaya kosa, nirwijana maya kosa atau mano maya kosa, jenana maya kosa, kemudian ada anamaya kosa itu sendiri. Manusia memiliki unsur, ada ego, ada pikiran, ada pengetahuan, kemudian ada yang bersifat yang namanya bakti. Nah, inilah yang harus dilakukan. Sahabat UBTP, tentunya pada perjumpaan kali ini, itulah yang dapat saya sampaikan dengan harapan. Di dalam kita mengabdikan diri di dalam ini, tentunya kita ingin setiap gerak, setiap persembahan kita, setiap apa yang kita lakukan dilandasi
oleh nilai keikhlasan yang dijiwai oleh unsur raksati raksita. Sebagai akhir, saya tutup perjumpaan pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om